Kembali dianyusudai pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu Raja Charles III di London, Inggris. Ya, pertemuan membahas komitmen konservasi gajah di Aceh dan pelestarian lingkungan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan filantropi konservasi gajah Pusangan di Lancaster House, London, Inggris. Setiba di lokasi, Presiden Prabowo disambut hangat oleh sejumlah menteri Inggris. Presiden Prabowo kemudian bertemu Raja Charles III dan menggelar pertemuan. Adapun tujuan program konservasi ini adalah menciptakan koridor satwa liar yang aman, memitigasi konflik manusia dengan gajah, dan melindungi habitat penting gajah Sumatera. Intinya adalah ada kerjasama dan komitmen dari Inggris untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki ekosistem dan memperindah pemulihan 57 taman nasional di Indonesia. Oke. Kemudian yang sudah berlangsung sekarang itu ada Taman Nasional di Waikambas terkait gajah. Kemudian juga ada di Pusengan di Aceh. Itu sebenarnya tanah milik Bapak Presiden, kemudian beberapa tahun lalu beliau berikan ke negara untuk dikelola oleh WWF untuk konservasi gajah. Pertemuan ini merupakan wujud komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama internasional di bidang pelestarian satwa liar dan konservasi lingkungan. Bisa ada momen unik dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di kantor Perdana Menteri Inggris Downing Street, London. Ya, ketika Presiden Prabowo sedang disambut oleh PM Inggris Keir Starmer, tiba-tiba Larry the Cat ikut terlihat di depan pintu. Larry the Cat, Chief Mouser to the Cabinet Office sejak 2011, akan turut menyambut kehadiran Prabowo di depan pintu 10 Downing Street. Presiden Prabowo dan PM Starmer pun saling melempar senyum ketika melihat Larry the Cat yang melintas di depan mereka. Nah, kehadiran Larry dinilai memberikan warna tersendiri dalam kunjungan Presiden Prabowo di Downing Street. Kehadiran Larry tak hanya menghadirkan suasana hangat dan juga bersahabat, tetapi juga sentuhan ringan yang mencerminkan semangat persahabatan antara Indonesia dan juga Inggris. Thank you also for the maritime agreement that we signed, albeit virtually, at the G20, and that is. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tidak hanya peras jabatan perangkat desa, KPK juga tetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Hal ini dikonfirmasi Asep Guntur Rahayu, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah mengumumkan Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. KPK menerangkan penetapan Sudewo sebagai tersangka dalam 2 perkara sekaligus agar persidangan dapat digabung. Dalam kasus DJKA, Sudewo diduga menerima aliran dana berupa commitment fee. Aliran dana itu diduga diterima saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR. Benar bahwa ini adalah pintu masuk dan sekaligus. Jadi ini mungkin nanti Mas Jubir mohon dikoreksi saya jika salah, bahwa juga sekaligus untuk perkara DJKA itu hari ini kita juga sudah naikkan gitu ya. Ya, begitu. Ya, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi Wali Kota Madiun, Maidi, tersangka kasus korupsi gratifikasi fee proyek dan CSR Rabu malam. Dari penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang yang disimpan di dalam koper. Selama hampir 5 jam, 8 orang tim penyidik KPK Rabu malam menggeledah rumah Maidi, Wali Kota Madiun di Jalan Merpati. Dari dalam rumah pribadi Maidi, penyidik KPK membawa sebuah koper dan beberapa dokumen.
Penggeledahan dilakukan diduga untuk mencari sejumlah bukti tambahan terkait kasus korupsi, gratifikasi dana CSR, dan fee proyek pembangunan. Wali Kota Madiun, Maidi, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun. Selain Maidi, KPK juga menahan tersangka lain, yaitu Kadis PUPR, Torik Mega, dan pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi, Rohim Ruhdianto. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Prabowo Anung berencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi pekerja jika banjir parah kembali melanda Jakarta. Ya, tidak hanya bagi pekerja, kebijakan pembelajaran jarak jauh juga diberlakukan untuk dunia pendidikan. Banjir yang terjadi pada akhir pekan lalu menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi pegawai dan pekerja jika banjir parah kembali melanda. Hal itu disampaikan Pramono Anung di sela-sela peluncuran bus sekolah ramah disabilitas di Balai Kota Jakarta pada Rabu siang. Menurut Pramono, curah hujan tinggi yang terjadi pada akhir pekan lalu belum diperlukan kebijakan work from home lantaran jatuh di hari libur panjang. Namun, jika kondisi serupa terjadi pada hari kerja, Pemprov DKI tidak akan ragu memberlakukan WFH. Tidak hanya bagi pekerja, kebijakan pembelajaran jarak jauh juga diberlakukan untuk dunia pendidikan. Kalau memang akan terulang kembali, dan mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Karena kemarin ketika curah hujan di hari Sabtu Minggu, kebetulan kan lagi libur panjang sehingga tidak memerlukan work from home. Tetapi kalau kemudian ada indikasi seperti itu dan di hari biasa, saya akan memutuskan untuk dilakukan work from home terutama untuk anak-anak didik kita. Selain menyiapkan kebijakan WFH dan pembelajaran jarak jauh, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus berupaya mengantisipasi banjir, seperti melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC dan optimalisasi seluruh pompa air yang menjadi kunci agar genangan di Jakarta dapat cepat surut. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Harga daging sapi di pasar tradisional Badak Pandeglang, Banten naik menjadi Rp150.000 dari harga sebelumnya Rp120.000 per kilogram. Ya, kenaikan harga daging sapi terjadi sejak sebulan terakhir. Pemirsa, kenaikan harga daging sapi terjadi karena naiknya harga sapi hidup lokal di pasaran. Daging sapi biasanya dijual dengan harga Rp110 hingga Rp120.000. Kini naik menjadi Rp145 hingga Rp150.000 per kilogram. Pedagang mengeluhkan lonjakan harga membuat daya beli masyarakat menurun dan mengakibatkan omset penjualan turun hingga 70%. Pemirsa, imbas harga sapi melambung tinggi, pedagang daging sapi di Pasar Senen, Jakarta melakukan aksi mogok jualan. Aksi ini menuntut pemerintah segera menstabilkan harga sapi agar daya beli meningkat, dan juga berikut laporan jurnalis iNews Naura Syafika. Pemirsa, imbas harga daging yang semakin tinggi, pedagang di pasar Sejabodetabek khususnya yang berada di Pasar Senen, Jakarta Pusat saat ini melakukan aksi mogok jualan terhitung pada hari ini di hari Kamis tanggal 22 hingga 3 hari ke depan. Dan memang untuk saat ini tadi saya sampai di Pasar Senen, Jakarta Pusat lalu melihat langsung di bagian daging sapi ini memang sangat kosong sekali. Sudah tidak ada pedagang-pedagang yang berjualan dan membuka lapaknya di hari ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana untuk aksi mogok ini berjalan dan apa alasannya di balik aksi ini, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Asep, salah satu pedagang daging sapi yang ada di Pasar Senen. Selamat pagi Pak Asep. Oke, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu untuk hari ini aksi mogok akan berjalan selama berapa hari dan sampai kapan?
Kami mengadakan aksi mogok perjualan mulai hari ini, hari Kamis tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 24 hari Sabtu. Ya. Baik, kalau tadi kan saya sudah melihat nih Pak Asep, ini kan udah mulai pada gak ada nih yang berjualan hari ini. Emang totalnya ada berapa dan yang ada di sini apakah semuanya memutuskan untuk tidak jualan atau bagaimana? Pedagang di Pasar Senen itu semuanya ada 58 los. Kami sudah menyatakan sikap bahwa kami kalau misalnya nggak ada respon dari pemerintah, kebetulan kami sudah audiensi dengan pemerintah, tapi belum ada titik temu. Sekarang harga daging per kilogram itu untuk harga jual, kemudian juga harga belinya itu emang di angka berapa sih Pak? Biasanya kami harga beli itu dari jagal sekitar 130. Nah sekarang harga beli dari jagal 140. Kami taikkan ke konsumen 150 ataupun lebih, itu daya belinya lemah-lemah. Kalau misalnya kami naikkan lagi itu akan lebih melemah gitu maksudnya. Makanya harapan kami sangat mengharapkan kepada pemerintah untuk segera direspon dan mencari solusi. Kalau gitu Pak Asep, terima kasih banyak atas waktunya. Ya seperti yang kita ketahui bersama, memang untuk daging sapi merupakan yang dibutuhkan juga untuk masyarakat Indonesia, mengingat bentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, di mana harusnya setiap di Lebaran itu dibutuhkan adanya seperti menu-menu yang membutuhkan daging sapi seperti rendang dan gulai dan semacam lainnya. Namun kalau misalnya harga daging yang masih tinggi, baik sebagai harga jual dan juga harga beli, dan kemudian untuk aksi mogok masih terus dilanjutkan, maka ini tentunya akan merugikan baik dari pedagang dan juga pembeli, khususnya untuk masyarakat ekonomi menengah dan juga ke bawah. Dari Jakarta, Nora Syafika, Khairuddin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, kasus guru yang dilaporkan menganiaya muridnya di Muaro Jambi dihentikan polisi. Ya, kedua belah pihak sepakat berdamai melalui mekanisme restoratif justice. Polres Muaro Jambi resmi menghentikan penyidikan dan mencabut status tersangka Tri Wulansari, guru honorer SD Negeri 21 Desa Pematang Raman yang dilaporkan menganiaya muridnya. Ini diambil setelah kedua belah pihak menyepakati penyelesaian melalui jalur restoratif justice. Tri Wulansari menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga murid dan berharap hubungan yang retak dapat dipulihkan. Sebenarnya mediasi waktu saya sempat ke rumah Bang Bujang itu, Bang Bujang pun sempat berbicara. Nanti kalau elok kata Tuhan, Tuhan eloklah ujungnya katanya gitu. Kemungkinan kita bertemu lagi di Polres. Alhamdulillah, mungkin itulah jawaban dari doa-doa saya. Sementara itu, orang tua murid menerima permohonan maaf tersebut dan memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Saya kembali biasa, ya. Seperti kalau Pak kata ada hal lain selain ini ya. Ya, dulunya ya. Kalau untuk hari ini, kalau untuk sekarang permasalahan itu tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi. Selesai. Saya legowo, ya. Selesai semuanya. Jadi kita bisa bermasyarakat lagi seperti biasa. Polisi menegaskan, penghentian perkara ini murni berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, bukan akibat tekanan opini publik. Restoratif justice sebagai langkah yang mampu memulihkan keadaan psikologis dan sosial kedua belah pihak. Jadi dengan adanya RJ pada hari ini, nanti kita lakukan proses SP3, dimana karena sudah ada RJ, kita lakukan SP3. RJ adalah proses dan sarana yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini, supaya keadaan yang tadinya sudah terganggu kemudian bisa pulih kembali, ya. Dan dalam hal ini RJ ini mengedepankan keadilan. Kasus ini berawal dari laporan orang tua murid yang menuduh terjadi kekerasan fisik saat proses penegakan disiplin di sekolah pada Januari 2025 lalu. Perkara tersebut sempat menyita perhatian publik dan memicu perdebatan tentang batasan disiplin dalam ruang pendidikan. Dari Muaro Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kekerasan terjadi di pertandingan sepak bola Liga 4 Jawa Tengah antara PSIR Rembang melawan Persikaba Blora di Stadion Krida Rembang. Ya, kiper PSIR Rembang, Raihan Alfarik melakukan tendangan kungfu brutal ke arah dada pemain Persikaba Blora Rizal dalam sebuah duel krusial di area kotak penalti. Insiden keras mencoreng kompetisi Liga 4 Jawa Tengah dalam laga PSIR Rembang melawan Persikaba Blora di Stadion Krida Rembang. Kiper PSIR Rembang, Raihan Al-Rafiq,
melakukan tendangan kungfu brutal ke arah dada pemain Persikaba Blora bernama Rizal dalam sebuah duel krusial di area kotak penalti. Dalam rekaman video amatir terlihat jelas Rizal yang mencoba untuk mengejar bola umpan tendangan bebas yang mengarah ke kotak penalti PSIR dihentikan dengan tendangan kungfu Raihan yang mendarat di dada. Ironisnya, insiden tersebut tidak dilihat wasit sebagai pelanggaran. Pertandingan sendiri berakhir dengan skor imbang tanpa gol dan membuat Persikaba memastikan tempat di babak 16 besar. Kiper PSIR Rembang, Raihan Al-Rafiq pun meminta maaf atas aksi brutalnya tersebut. Saya dengan kesadaran penuh dan atas nama pribadi saya memohon maaf atas insiden yang menimpa salah satu pemain Persikaba Blora atas nama Rizal Dimas Agesta. Insiden sore tadi murni akibat gerakan refleks saya tanpa ada sedikit pun niatan untuk mencederai saudara kami Rizal. Saya juga minta maaf kepada segenap manajemen dan ofisial Persikaba Blora atas insiden sore tadi. Sebelumnya, kejadian serupa juga terjadi di Liga 4 Jawa Timur antara Putrajaya Pasuruan melawan Perseta Tulung Agung. Salah satu pemain Putrajaya, Muhammad Hilmi, menerjang pemain Perseta, Firman Nugraha, dengan tendangan kungfu hingga terkapar. Selain itu, aksi kekerasan dalam sepak bola juga terjadi di laga Liga 4 Piala Gubernur DIY antara Universitas Ahmad Dahlan atau UADFC kontra KAFI Jogja FC. Salah satu pemain klub KAFI melancarkan tendangan kungfu ke arah salah satu pemain UAD. Mirisnya, wasit hanya memberikan kartu kuning kepada pelaku. Sementara korban terus bermain meski dalam kondisi kesakitan. Tim Liputan iNews melaporkan.